Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Catatan Bunda. Kali ini saya tertarik untuk sharing mengenai respon kita sebagai orang tua terhadap anak kita saat anak melakukan tindakan yang salah. Nah, kalau menurut saya, yang pertama yaitu hampirin anak. Jadi, misalnya kita melihat anak kita memukul temannya, kita langsung hampiri anak, terus ambil tangannya, kemudian langsung kita contohkan. Nah, ini tangan untuk sayang temannya ya, untuk menyayangi temannya. Seperti ini, sayang yang lembut ya, sayang yang lembut gitu. Kalau yang tadi salah ya. Oke, kemudian kita peluk anak kita tanya, "Kenapa, Hadijah, kenapa? Hadijah maunya apa?" Seperti itu ya. Kenapa kita tanya? Karena bisa jadi anak kita ini memukul temannya karena ada sesuatu yang dia inginkan, namun dia tidak bisa mengkomunikasikannya, sehingga dia melakukan pemukulan tadi gitu kan. Jadi dia itu ingin ngomong sesuatu tapi dia tidak bisa, sehingga pakai bahasa tangan gitu. Jadi kita tanya dengan lembut, kita peluk dia. Kemudian ketika kita lihat dia masih juga ada rasa ingin memukul, nah kita tetap sounding positif. Nah, yang benernya seperti ini ya, gitu. Sambil kita pelan-pelan alihkan saja anak kita dengan temannya tadi. Ya, kita alihkan, kita jauhkan dulu sambil kita kasih tahu yang positifnya bagaimana gitu ya. Oke, sebelum kita merespon anak kita harus ingat bahwa anak kita ini usianya berapa tahun. Cek dulu usianya, karena usia anak di bawah 7 tahun itu anak masih bertindak berdasarkan pemikiran bawah sadar. Jadi yang dia gunakan itu gelombang bawah sadarnya ya. Anak itu bertindak belum secara sadar. Ini yang perlu kita ingat, sehingga ketika kita mengingat ini, maka kita tidak akan ada rasa ingin memarahi anak ya. Ingat bahwa anak saya masih di bawah 7 tahun, masih golden age, sehingga kita tahu respon kita bagaimana gitu ya. Karena dia bertindak itu secara dia nggak tahu bahwa itu tuh salah atau benar gitu. Nah, fungsinya kita adalah memberitahu, memperlihatkan ya, agar dia melihat, mencontohkan dengan baik gitu, agar dia bisa berubah. Jadi upayanya seperti itu. Kita contohkan berulang-ulang sambil kita hipnos setiap hari ya. Kemudian kita berdoa juga sebagai orang tua. Kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang saya ada salah, saya mohon ampun. Kalau saya ada mencontohkan seperti itu, saya mohon ampun. Ya Allah, semoga anak saya bisa merubahnya gitu ya, tidak meniru apa yang dia lihat, sesuatu yang dia lihat yang salah gitu, dia tidak menirunya gitu ya. Jadi kita cek dulu apakah kita ini pernah melakukannya, ataukah kita pernah memberikan dia tontonan yang seperti itu gitu ya. Jadi kita jangan menyalahin anak, kita tugasnya memberitahu, memperlihatkan yang baik, mencontohkan berulang-ulang, dan kita juga berdoa ya. Ini memang butuh kesabaran, karena tidak bisa instan ya. Hari 2 hari kita kasih tahu itu belum tentu dia bisa merubahnya. Karena memang membutuhkan waktu, kita harus konsisten ya. Bukan berarti karena ternyata nggak bisa kok, ternyata di hipno juga nggak bisa, ternyata direspon seperti ini nggak bisa. Itu bukan seperti itu ya. Bisa, namun butuh waktu ya. Tidak ada yang instan. Jadi kita sembari berdoa, terus berdoa sama Allah agar anak kita mencontohkan yang baik-baik. Kemudian kita juga bisa ikhtiar dengan sedekah. Ya, kita misalnya bersedekah sama orang, kita niatkan, ya Allah, melalui sedekah ini saya ingin anak saya merubah
perilakunya menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kita niatkan sedekah kita untuk apa hajat yang kita inginkan gitu, seperti itu. Jadi yang terutama adalah bukan dimarahi ya, karena anak yang masih usia golden age saat melakukan sesuatu yang salah tiba-tiba kita bentak, kita marahi, loh kok mukul, bukan gitu ya, malah kita bentak, kita marahin, jangan mukul gitu kan. Dia kaget kan gitu, dia masih belum ngerti terus dia dimarahi seperti itu gitu. Mendingan kita datengin dengan sabar, kita hampirin, kita kasih tahu gitu dengan lembut ya. Insya Allah kalau kita sampaikan dengan lembut itu bisa mudah masuk ke pemikirannya, ke alam bawah sadarnya gitu ya, daripada dibentak ya. Karena kita aja kalau orang dewasa misalnya kita sedang sebel ya, kita sedang ya marah karena suatu hal, tiba-tiba kita dimarahin lagi, coba perasaannya gimana? Gak nyaman banget kan. Nah seperti itulah, jadi kita melihat anak kita ketika dia sedang melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, nah kita jangan nambahin untuk meriwahkan pemikiran dia gitu ya. Malah kita itu ngademin, mengayomi, mencontohkan yang baik, bukan malah apa sih ini kerjanya mukulin terus, yang masuk ke alam bawah sadar dia malah kerjanya mukul terus. Wah gawat ya, akhirnya dia yang terekam dia bahwa dia itu kerjanya mukul terus, akhirnya nanti dia melakukan itu terus menerus gitu. Makanya benar-benar hati-hati sekali kita ini dalam berkata kepada anak kita. Jangan sampai kita melabel dia tukang pukul ya, anak yang ngeyel, anak yang gak bisa dikasih tahu. Akhirnya kita sampaikan seperti itu, dia mendengar yang kita sampaikan, dia buatlah seperti itu. Dia akan jadi anak yang ngeyel, dia akan jadi anak yang pemarah, seperti itu ya. Naudzubillah min zalik ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, membimbing lisan kita dalam mendidik anak-anak kita, sehingga mereka semua menjadi penyejuk hati kita dan semua orang yang melihat anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja ya Mam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.